Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Ramara Effendi dengan NIM C2C022530. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem file dan directory. Di dalam sistem file dan directory terdapat 6 subbagian. Untuk yang pertama yaitu konsep file, yang kedua metode akses, ketiga struktur directory, yang keempat struktur sistem file, kelima metode pengalokasian, dan yang keenam manajemen ruang kosong. Oke, untuk konsep file itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Jadi di file ini terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu data yang berisi seperti karakter, numerik, atau binary, dan yang kedua itu program. Di dalam konsep file sendiri terdapat info seperti nama, tipe file, lokasi, ukuran file, seberapa besar itu, megabyte atau gigabyte, sampai seterusnya, ada waktu pembuatan, proteksi, dan lain-lainnya. Di dalam konsep file ini kita bisa melakukan operasi seperti membuat, menulis, menghapus, menutup, dan membaca atau membuka ya. Terus untuk yang kedua yaitu metode akses. Dalam metode akses ini adalah file menyimpan informasi apabila digunakan informasi tersebut harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara dalam mengakses informasi pada file tersebut. Ada sequential access, direct access, atau order access method. Dalam sequential access itu seperti membaca semua byte atau record dari awal, tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Dan untuk direct access sendiri, byte atau record dibaca tidak terurut, penting untuk sistem basis data. Pembacaan dapat berupa seperti memindahkan penanda file, kemudian lalu baca, dan kemudian pindahkan penanda file. Lalu dalam order access method, itu adalah metode akses yang dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Indeks sendiri adalah bagian akhir buku berisi pointer ke blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung. Lalu yang ketiga ada struktur directory. Directory sendiri adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file. Baik struktur directory maupun file berada pada disk. Operasi yang bisa dilakukan dalam directory seperti mencari file, membuat file, menghapus, melihat isi directory, atau mengubah namanya. Struktur directory sendiri terdapat 3. Yang pertama single level directory, two level directory, three struktur directory. Untuk single level directory, semua file pada directory terdapat semua file terdapat pada directory yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik. Untuk two level directory sendiri membuat directory terpisah. Untuk tiap user terdapat user file directory atau UVD, UFD, dan master file directory. Three struktur directory adalah tiap directory dapat mengandung file dan subdirectory. Terus terdapat lagi acyclic graph directory. Tiap directory dapat mengandung file dan sub. Current directory adalah directory yang baru-baru ini digunakan. Struktur sistem file. Struktur sistem file itu unit penyimpanan logika, sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file yang berada pada media penyimpanan sekunder yaitu disk. Karakteristik dari disk sendiri itu disk dapat ditulis ulang. Hal ini memungkinkan untuk membaca atau memodifikasi dan menulis di disk tersebut ya. Dan dapat diakses secara langsung ke setiap blok di disk. Jadi memudahkan kita untuk mengakses secara berurut maupun tidak berurut, sesuai keinginan aja. Untuk metode pengalokasian
berhubungan dengan blok-blok pada disk yang dialokasikan untuk sebuah file. Jenis metode pengalokasian file ada continuous allocation, link allocation, index allocation. Di continuous allocation, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Untuk ruangnya itu sendiri lumayan boros dan file tidak dapat berkembang. Terus contiguous allocation itu mencari ruang yang sesuai untuk sebuah file yang baru. Alokasi ruang di awal pembuatan file ukuran tidak dapat membesar ya. Untuk link allocation sendiri dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation. Setiap file diidentifikasikan dengan list dari blok per blok, jadi tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Direktori hanya menyimpan alamat blok yang pertama dan alamat terakhir, hanya mendukung akses secara urut ya. Untuk link allocation sendiri terdapat beberapa kekurangan atau masalah lambat dalam mengakses blok secara random, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan pointer. Indexed allocation, setiap file memiliki indeks blok. Direktori terdiri dari pointer ke index block. Index block merupakan suatu array yang setiap elemennya merupakan urutan blok dari suatu file, mendukung akses blok secara langsung. Dan terdapat manajemen ruang kosong, yaitu untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong, sistem membuat daftar ruang kosong. Daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Metode manajemen ruang kosong yaitu bit vector, link list, grouping, counting. Lalu bit vector ya, bit vector itu ruang kosong yang diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Setiap blok dipresentasikan dengan satu bit. Efisien dan simpel dalam mencari urutan blok kosong yang pertama. Untuk link list, membuat link antar blok yang kosong di dalam disk. Setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya. Tidak efisien karena pengaksesannya dilakukan secara sekuensial. Ada grouping, yaitu menyimpan dan buah alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. Menyimpan satu blok berikutnya kosong. Blok terakhir dapat digunakan untuk menyimpan alamat blok pertama dari blok kosong lainnya. Counting sendiri itu free space list, menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dengan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan tentang sistem file dan direktori ya. Terima kasih.